Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa klik like, komen dan subscribe agar channel Cerita Erin semakin berkembang dan bisa memberikan cerita yang menarik untuk menghibur kalian semua. Dina lahir dan besar di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Hidupnya sederhana, dibesarkan oleh ibu penjahit dan ayah yang bekerja sebagai tukang kayu. Meski tak bergelimang harta, keluarga Dina hidup dalam kehangatan. Dina tumbuh menjadi wanita yang sopan, lemah lembut, dan sangat menghargai kesederhanaan. Dari kecil ia diajarkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari barang mahal, tapi dari hati yang tenang dan rasa syukur. Setelah lulus SMA, Dina merantau ke kota demi mencari pekerjaan. Ia bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk hidup sederhana dan mengirim sedikit uang ke kampung. Penampilan Dina tetap seperti dulu, memakai baju yang bersih tapi sederhana, memakai jilbab yang digosok rapi tapi tidak bermerek, dan sepatu flat yang nyaman meski bukan keluaran terbaru. Dina memang tidak mengikuti tren. Ia percaya bahwa menjadi diri sendiri jauh lebih penting daripada sekadar terlihat keren di mata orang lain. Di tengah rutinitasnya yang biasa saja, tak disangka Dina bertemu dengan Arya, seorang pria mapan yang kala itu baru saja naik jabatan sebagai supervisor di kantor tempat ia bekerja. Arya memiliki segalanya: mobil pribadi, rumah di perumahan elit, gaji besar, dan penampilan yang selalu necis. Namun, dari semua itu, yang membuat Dina jatuh hati adalah caranya memperlakukan orang. Arya tampak rendah hati, suka menyapa semua orang, dan memperlakukan Dina dengan sangat baik. Dina sempat heran, mengapa pria seperti itu bisa menyukai dirinya yang sederhana ini. Ternyata, Arya menyukai kesederhanaan Dina karena ia merasa lelah dengan dunia yang penuh kepalsuan. Ia pernah bercerita bahwa banyak wanita mendekatinya hanya karena uang dan jabatan. Bersama Dina, katanya, ia merasa nyaman dan bisa jadi dirinya sendiri. Kata-kata itu begitu menguatkan hati Dina. Ia merasa dicintai karena pribadinya, bukan karena penampilan atau status sosial. Cinta pun tumbuh, dan tak lama setelah menjalin hubungan, Arya melamar Dina secara sederhana namun penuh kehangatan. Mereka menikah tanpa pesta mewah, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Dina memakai kebaya jahitan ibunya sendiri. Tidak ada make-up tebal, tidak ada dekorasi yang berlebihan. Tapi di hari itu, senyum Arya begitu lebar. Dina percaya, cinta mereka akan tumbuh dalam kesederhanaan yang indah. Ia pun pindah ke rumah Arya dan menjalani kehidupan barunya sebagai istri dari seorang manajer perusahaan. Awalnya, rumah tangga mereka berjalan dengan baik. Arya tetap manis, dan Dina tetap menjalankan tugasnya sebagai istri dengan penuh cinta. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan, menyetrika pakaian suaminya, dan menyiapkan keperluan kerja Arya dengan telaten. Ia tidak pernah menuntut perhiasan, tas mahal, atau jalan-jalan ke luar negeri. Ia hanya ingin rumah tangga mereka dipenuhi dengan kasih sayang dan saling pengertian. Namun, seiring waktu berjalan, semuanya mulai berubah perlahan. Jabatan Arya naik, begitu juga lingkungannya. Ia mulai sering menghadiri acara perusahaan, bertemu orang-orang elit, dan bergaul dengan rekan kerja yang penampilannya selalu sempurna. Arya mulai pulang lebih malam, sibuk dengan gadgetnya, dan perlahan mulai menatap Dina dengan cara yang berbeda. Tatapan yang dulunya penuh cinta, kini berubah menjadi penuh perbandingan. Tanpa kata-kata, Dina bisa merasakan bahwa dirinya mulai dianggap kurang. Ia tak mengerti harus bagaimana. Ia bukan orang kota. Ia tak terbiasa berdandan berlebihan. Bahkan ketika mencoba memakai make-up, Arya malah bilang, "Gak usah dipaksain, kamu jadi kelihatan aneh." Dina bingung, harus tampil sederhana salah, ingin berubah pun tetap salah. Ia merasa terjebak dalam ketidaksesuaian yang tak ia mengerti. Dina mulai menyadari, semakin tinggi posisi Arya, semakin besar pula tuntutan penampilan dari lingkungan sekitarnya. Beberapa kali Dina diajak ke acara kantor, tapi setelah itu Arya pulang dengan wajah kesal. Kadang ia bilang, "Kamu terlalu biasa," atau "Kamu nggak cocok kumpul sama istri-istri direksi."
Kata-kata itu menusuk, tapi tak pernah dibalas. Dina hanya diam, menahan air mata, lalu masuk kamar dan memeluk bantal. Dari hari ke hari, Dina seperti tidak terlihat. Arya masih menyapanya, masih makan masakannya, tapi tidak lagi menatapnya dengan kagum seperti dulu. Komplimen-komplimen kecil seperti, "Kamu cantik," atau "Terima kasih sudah masak," perlahan menghilang. Ia hanya menjadi bagian rumah, bukan lagi bagian dari hidup Arya. Meski hati Dina remuk, ia tetap menjalankan perannya. Ia berharap Arya akan sadar bahwa istri yang sejati bukan dari penampilan, tapi dari ketulusan mendampingi dalam segala keadaan. Dina tak pernah berpikir untuk membalas atau meninggalkan. Ia tetap yakin, selama ia tulus, semuanya akan kembali seperti dulu. Tapi waktu terus berjalan, dan perubahan sikap Arya semakin nyata. Sampai pada suatu hari, saat Arya mendapat undangan untuk menghadiri pesta besar perusahaan, ia dengan enteng berkata, "Kayaknya kamu nggak usah ikut ya. Acara ini agak resmi, takut kamu nggak nyaman." Kalimat itu terdengar lembut, tapi bagi Dina rasanya seperti palu yang menghantam keras hatinya. Ia paham, Arya malu memperkenalkannya lagi di depan rekan-rekannya. Dan dari situ, luka yang selama ini tertahan, mulai benar-benar menganga. Hari itu, Dina baru selesai menyiapkan jas kerja Arya. Ia menaruhnya di sisi lemari dekat pintu, seperti biasanya. Jas itu sudah disetrika rapi, digosok dengan pewangi lembut yang menjadi aroma khas di rumah mereka. Dina tahu bahwa Arya akan menghadiri acara besar malam ini, perayaan ulang tahun perusahaan yang kabarnya akan dihadiri para petinggi dan tamu istimewa. Sejak seminggu sebelumnya, Arya sudah membicarakan soal acara itu, tapi tak pernah sekalipun menyinggung apakah Dina akan diajak atau tidak. Hingga pagi itu, ketika Arya menyeduh kopi sendiri di dapur, hal yang jarang ia lakukan, dan membuka percakapan sambil menunduk. Ia berkata pelan, seolah menyusun kalimat yang sudah dipikirkan lama. "Kayaknya, malam ini kamu di rumah aja ya, Din. Aku takut kamu kurang nyaman sama suasana acaranya." Dina diam, tidak langsung menjawab. Dadanya terasa sesak, seperti ada gumpalan besar yang tertahan di tenggorokan. Ia mencoba memahami maksud kalimat itu, tapi terlalu jelas baginya. Arya tidak ingin ia hadir. Tidak ingin Dina terlihat di depan teman-teman kerjanya. Tak ingin dikenalkan sebagai istri. Ia tersenyum kecil, memaksa bibirnya terangkat meski hati seperti patah perlahan. "Oh, ya sudah, kalau begitu. Hati-hati nanti malam," jawabnya singkat. Arya pun hanya mengangguk, lalu berlalu ke kamar mandi. Setelah Arya berangkat kerja, Dina duduk sendiri di ruang tengah. Rumah itu senyap. Tak ada suara lain selain detik jam dinding dan sesekali kicau burung dari luar jendela. Ia menatap ke arah jas yang tergantung di dekat pintu. Jas yang ia rawat dan siapkan sendiri. Tapi malam ini, ia tak akan berjalan di samping pemilik jas itu. Ia tidak diminta menemani. Ia tidak dianggap layak untuk tampil bersama. Dina membuka lemari bajunya. Ia memandangi gaun sederhana berwarna biru yang pernah ia simpan untuk acara spesial. Gaun itu dijahit dengan rapi oleh ibunya beberapa tahun lalu. Bukan pakaian mahal, tapi penuh makna. Ia pernah bermimpi akan mengenakan gaun itu di momen penting, berdiri di samping Arya sambil diperkenalkan kepada dunia sebagai istri yang dibanggakan. Tapi mimpi itu tidak pernah datang. Bahkan untuk berdiri di parkiran tempat pesta pun, ia tidak diminta hadir. Siang menjelang, Dina mencoba menyibukkan diri. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan memasak masakan kesukaan Arya, walaupun tahu suaminya mungkin tak akan makan malam di rumah. Ia menata meja makan seperti biasa, lengkap dengan sendok garpu dan tisu di atas piring. Tapi kali ini ia menatap meja itu lama, seperti bertanya pada dirinya sendiri. Apa aku memang sudah tak layak duduk di sampingnya? Malam datang. Lampu-lampu kota mulai menyala. Dina duduk di ruang tamu, menunggu. Bukan menunggu Arya pulang, tapi menunggu waktu berlalu. Ia tahu Arya mungkin akan pulang larut. Tapi yang menyakitkan bukan lamanya kepergian itu, melainkan kenyataan bahwa ia memang tidak diinginkan hadir di dunia suaminya yang sekarang.
Dina membuka media sosial. Ia tidak sering mengunggah apapun, tapi sesekali ia melihat unggahan rekan-rekan Arya yang juga istri para pegawai kantor. Malam itu, ia melihat beberapa foto pesta perusahaan mulai beredar. Gedungnya mewah, tamu-tamunya berkelas, dan makanan yang disajikan terlihat seperti potongan-potongan kecil dari majalah kuliner ternama. Lalu matanya tertahan pada satu foto. Di sana, Arya berdiri, rapi, gagah, tersenyum lebar. Tapi yang membuat napas Dina tercekat bukan senyuman itu, melainkan wanita yang berdiri di samping Arya. Wanita muda dengan gaun merah menyala, rambut disanggul indah, dan menggandeng lengan Arya dengan percaya diri. Mereka terlihat serasi. Di bawah foto itu tertulis, bersama pasangan yang anggun malam ini. Love the vibe. Dina menatap layar ponselnya lama sekali. Dunia seolah berhenti berputar. Ia tahu wanita itu. Namanya Tania. Seorang rekan kerja Arya di bagian pemasaran. Dulu, Arya sering menyebut nama Tania sebagai rekan yang suka membantu saat presentasi. Tak ada nada mencurigakan dari penyebutannya. Tapi malam ini, semua berbeda. Malam ini, Tania yang berdiri di sisi Arya, bukan dirinya. Tania yang dibawa ke pesta. Tania yang digandeng bangga, bukan dirinya yang sudah menjadi istri sah. Dina menutup ponselnya. Ia tidak menangis. Tidak malam itu. Matanya hanya kosong, memandang ke arah meja makan yang masih tertata lengkap. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Masuk ke kamar, membuka lemari, dan memeluk gaun biru itu. Gaun yang tidak jadi dipakai. Gaun yang hanya disimpan oleh seseorang yang tak dianggap cukup pantas berdiri di dunia suaminya sendiri. Malam itu, Dina tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut tempat tidur, sambil memeluk gaun dan memeluk luka. Hatinya remuk, tapi tak pecah. Ia terlalu kuat untuk hancur sekaligus. Justru karena itulah, ia menyusun tekad. Dalam diam, ia menyalakan kembali bara yang sempat padam di hatinya. Ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu memendam, terlalu menerima. Tapi malam ini, semuanya berbeda. Malam ini, ia tidak hanya merasa tersingkir, ia merasa dihina oleh orang yang seharusnya paling melindunginya. Dina tidak akan membalas dengan marah-marah atau teriak di depan umum. Ia bukan tipe wanita seperti itu. Tapi ada satu hal yang pasti, ia tidak akan tinggal diam. Ia akan membuat Arya sadar bahwa wanita yang ia anggap kampungan dan tak pantas tampil adalah wanita yang sebenarnya lebih kuat, lebih bijak, dan jauh lebih layak dari sekadar pajangan pesta. Tapi semua itu akan terjadi pada waktunya. Dan ketika saat itu datang, Arya tidak hanya akan terkejut, ia akan benar-benar syok. Sejak malam itu, Dina mulai berubah. Tapi bukan berubah menjadi pemarah. Bukan pula menjadi istri yang meledak-ledak atau merengek meminta perhatian. Ia justru menjadi lebih tenang, lebih diam, tapi juga lebih terarah. Ada sesuatu dalam dirinya yang terbangun kembali. Sebuah kesadaran bahwa harga dirinya tidak bisa lagi ditaruh di tangan orang lain, bahkan suaminya sendiri. Setiap pagi, saat Arya berangkat kerja, Dina menyapa seperti biasa, memasak sarapan, menyiapkan pakaian, seolah tak ada yang terjadi. Tapi ketika Arya menutup pintu rumah dan menginjak pedal gas mobilnya, Dina segera menyalakan laptopnya dan mulai membuka dokumen-dokumen penting. Ia mulai mencicil pekerjaan yang selama ini ia simpan, diam-diam. Tak banyak yang tahu siapa sebenarnya Dina. Ia memang tinggal sederhana, berpakaian seadanya, dan tidak pernah berdandan mencolok. Tapi jauh sebelum ia menikah dengan Arya, ia adalah wanita mandiri yang punya visi hidup yang jelas. Ia pernah menjadi konsultan bisnis untuk beberapa klien privat. Ia bahkan pernah menangani strategi pemasaran untuk sebuah perusahaan rintisan yang kini menjadi besar. Tapi setelah menikah, ia memilih menepi, mengalah, dan menyerahkan panggung hidupnya pada Arya. Kini, panggung itu ingin ia rebut kembali. Dina membuka folder lama berisi kontak kolega-koleganya. Ia mulai menghubungi satu persatu orang kepercayaan yang dulu pernah bekerja bersamanya. Ia menjelaskan bahwa ia ingin mengadakan sebuah acara besar dalam waktu dekat. Bukan untuk menyombongkan diri,
bukan pula untuk sekadar pamer. Tapi ia ingin menunjukkan siapa dirinya. Dan lebih penting lagi, ia ingin menunjukkan pada Arya bahwa selama ini, yang ia anggap remeh dan kampungan, adalah wanita yang mampu berdiri sendiri, bahkan mampu mengendalikan panggung yang lebih besar. Dina memilih sebuah gedung mewah di pusat kota, gedung yang biasa dipakai untuk acara korporat besar. Ia menyewa jasa event organizer profesional yang dulu pernah bekerja bersamanya. Ia mengatur semuanya dari nol, konsep acara, daftar undangan, rundown, makanan, hingga desain interior. Tapi yang paling penting, ia memastikan satu hal, bahwa perusahaan tempat Arya bekerja menjadi salah satu undangan utama. Ia tahu Arya tidak akan curiga, karena nama Dina tidak akan tertera sebagai penyelenggara acara. Ia menggunakan nama tim bisnis konsultan yang pernah ia bangun dulu sebelum menikah. Nama itu masih dikenal di kalangan profesional, dan cukup kuat untuk menarik perhatian perusahaan besar. Selama berminggu-minggu, Dina bekerja diam-diam. Pagi ia berperan sebagai ibu rumah tangga, tapi siang hingga sore, ia bekerja di balik layar. Ia kadang tak tidur semalaman demi menyusun anggaran dan proposal. Ia bahkan menyamar menjadi sekretaris tim konsultan agar tidak dikenali. Semuanya dirancang rapi. Bahkan bagian resepsionis pun sudah ia siapkan untuk tidak menyebutkan namanya saat hari acara nanti. Ia ingin Arya datang ke acara itu tanpa tahu siapa yang berdiri di belakangnya. Ia ingin Arya merasa bangga datang ke pesta yang elegan, pesta yang akan dibicarakan banyak orang. Tapi ia juga ingin Arya merasakan syok yang luar biasa saat tahu siapa otaknya. Dina tidak melakukannya karena dendam. Ia tidak ingin mempermalukan Arya. Tapi ia ingin mengajarkan sesuatu. Bahwa merendahkan pasangan, apalagi di depan umum, bukanlah hal sepele. Bahwa harga diri seseorang, apalagi seorang istri, bukan untuk diinjak begitu saja hanya karena gaya hidup yang dianggap tak sesuai standar. Sementara itu, Arya tampak semakin jauh. Ia kini lebih sering pulang larut. Kadang bahkan lupa memberi kabar. Ia sibuk dengan proyek barunya di kantor, dan tampak lebih bersemangat daripada biasanya. Dina diam saja. Ia tidak bertanya, tidak mencurigai, tidak membuntuti. Ia hanya mencatat semua itu dalam hati. Semakin dingin perlakuan Arya, semakin bulat tekad Dina untuk menyelesaikan rencananya. Suatu malam, Arya pulang sambil bercerita bahwa akan ada undangan ke sebuah pesta besar yang katanya diadakan oleh konsultan bisnis ternama. Dina hanya mengangguk dan bertanya ringan, "Kamu mau datang sama siapa nanti?" Arya hanya tertawa kecil dan menjawab bahwa kemungkinan besar ia akan berangkat sendiri atau mungkin bareng rekan kerja. Dina tidak menanggapi. Tapi dalam hati ia tahu, Arya pasti akan membawa Tania lagi. Hari demi hari berlalu. Segala keperluan acara sudah siap. Dari dekorasi lampu gantung hingga makanan penutup, semua disusun dengan selera tinggi. Tema yang Dina pilih adalah Elegance in Simplicity, keanggunan dalam kesederhanaan. Tema itu sangat menggambarkan dirinya. Bahwa penampilan tidak harus mewah untuk bisa berkelas. Bahwa keanggunan bisa hadir dalam bentuk yang sederhana tapi penuh nilai. Dina memesan gaun baru, bukan untuk tampil mencolok, tapi untuk menampilkan dirinya yang sebenarnya. Ia memilih warna biru tua dengan potongan simpel, elegan, tanpa banyak perhiasan. Ia juga meminta penata rias profesional yang tahu betul cara menonjolkan kecantikan alami tanpa harus terlihat berlebihan. Ia ingin tampil anggun, bukan mencuri perhatian. Ia hanya ingin satu hal, hadir sebagai dirinya yang sebenarnya. Akhirnya, malam yang ditunggu pun tiba. Mobil-mobil mewah mulai berdatangan ke gedung pesta. Tamu-tamu mengenakan pakaian terbaik mereka, berjalan masuk ke aula besar yang sudah dihias dengan gemerlap lampu dan bunga segar. Musik orkestra mengalun lembut di latar belakang. Semuanya terlihat seperti pesta para elit, tapi juga terasa hangat dan bersahaja. Dari kejauhan, Dina melihat Arya datang. Benar dugaannya, Arya menggandeng Tania. Mereka terlihat santai, seolah benar-benar menikmati suasana malam itu. Dina tidak mendekat. Ia membiarkan Arya menikmati acaranya, berbincang dengan tamu-tamu lain, mengagumi dekorasi, mencicipi makanan.
Semua berjalan sesuai rencana. Sampai akhirnya, satu momen penting terjadi. Saat pembawa acara naik ke panggung dan mengumumkan bahwa pihak penyelenggara akan tampil untuk memberi sambutan. Seluruh aula menjadi tenang. Mata tamu-tamu mulai tertuju ke arah panggung. Musik dihentikan. Lampu disorotkan ke satu titik. Dan dari balik layar, perlahan Dina melangkah keluar. Ketika Dina mulai melangkah naik ke atas panggung, suasana ruangan seketika berubah. Semua tamu yang tadinya sibuk mengobrol, bersulang, atau mengambil makanan mulai memperhatikan. Musik latar berhenti. Sorot lampu mengikuti langkah tenangnya yang berwibawa. Gaun biru tua yang ia kenakan membuat sosoknya tampak menawan tanpa harus berlebihan. Penampilannya sederhana, tapi anggun. Dan yang lebih penting lagi, kepercayaan diri terpancar dari caranya berjalan, dari caranya menatap ke depan. Arya yang berdiri tak jauh dari panggung awalnya tidak begitu memerhatikan. Ia sedang sibuk memperkenalkan Tania pada beberapa koleganya, sambil sedikit membanggakan posisi barunya di proyek perusahaan. Tapi suara pembawa acara yang menyebut bahwa sang penyelenggara akan tampil memberikan sambutan membuat Arya menoleh. Ia ingin tahu siapa sosok penting di balik acara spektakuler ini. Ia ingin tahu siapa orang hebat yang bisa menyulap malam itu jadi ajang yang begitu elegan. Namun langkahnya terhenti. Napasnya tertahan. Matanya membelalak. Sosok yang berjalan naik ke atas panggung itu bukan wanita asing. Itu adalah istrinya. Dina. Arya tercekat. Ia memandangi wajah Dina dari kejauhan. Tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Tania di sebelahnya pun tampak bingung. Ia sempat bertanya dengan nada pelan. Tapi Arya tidak menjawab. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya diam mematung. Dina berdiri tegak di atas panggung. Ia tidak mencari-cari Arya dengan matanya. Ia tidak menunjuk langsung siapa suaminya atau membuat pertunjukan. Ia tetap tenang dan memulai sambutannya dengan suara lembut tapi penuh kepercayaan diri. Ia memperkenalkan diri sebagai pemilik dan penggagas acara, mewakili tim konsultan bisnis yang pernah lama berkiprah di dunia korporat dan kini kembali menggelar acara networking besar-besaran ini. Ia menyampaikan dengan runtut latar belakang acara, visi yang ingin diangkat, dan alasan mengapa penting membangun relasi bisnis yang sehat. Tak ada kalimat yang menyindir, tak ada nada marah, semuanya profesional. Tapi dari setiap kata yang keluar, ada ketegasan. Ada pernyataan diam-diam. Aku mampu. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan selama ini. Arya seperti tidak percaya. Ia merasa seperti ditampar oleh kenyataan yang datang tiba-tiba. Istri yang selama ini ia abaikan, yang ia anggap tidak layak diajak ke acara resmi, ternyata adalah pemilik seluruh kemegahan yang sedang ia nikmati malam itu. Arya merasa tanah di bawahnya bergeser. Rasa malu, kaget, dan tidak percaya bercampur menjadi satu. Beberapa tamu mulai memperhatikan ekspresi wajah Arya. Beberapa bahkan bertanya-tanya apakah benar wanita di panggung itu adalah istrinya. Arya hanya tersenyum kaku. Ia tidak bisa mengelak, karena beberapa dari mereka tahu ia menikah dengan Dina. Bahkan ada 1-2 orang dari lingkup kerja lamanya yang mengangguk-angguk, seolah berkata, "Akhirnya kamu sadar siapa istrimu, ya?" Dina menyelesaikan sambutannya dengan anggun. Ia tidak terlalu lama di panggung, tapi cukup memberi kesan. Ia turun dengan langkah tenang, disambut tepuk tangan hangat dari para tamu. Ia tidak menghampiri Arya. Ia berjalan ke arah tamu-tamu penting yang memang sebelumnya dijadwalkan untuk diajak berbincang lebih dekat. Ia memperlakukan malam itu sebagaimana seharusnya, sebagai ajang profesional. Arya masih berdiri kaku. Ia menoleh ke Tania yang kini tampak kikuk. Wanita itu tentu saja tidak tahu harus bersikap seperti apa. Ia datang dengan percaya diri sebagai pendamping Arya, tapi kini merasa jadi tidak pada tempatnya. Ia bahkan melirik sekitar dengan gugup, seolah mencari celah untuk segera pergi. Sementara itu, di sudut ruangan, Dina tetap menjaga sikap. Ia menyapa satu persatu tamu penting. Ia tak terlihat sedang ingin menunjukkan kehebatan. Ia hanya menjadi dirinya. Wanita yang selama ini berdiam bukan karena lemah, tapi karena memilih untuk mengalah. Tapi malam ini, ia ingin membuktikan bahwa jika ia berdiri, ia mampu lebih dari sekadar
istri kampungan. Beberapa orang mulai mendatangi Dina untuk memberi selamat. Mereka terkesan dengan acara yang disusun rapi. Salah satu CEO perusahaan besar bahkan menawarinya kerjasama dalam proyek besar tahun depan. Dina mencatat semua itu dengan kepala dingin, tanpa melirik ke arah Arya sekalipun. Ia tahu Arya sedang melihatnya. Tapi ini bukan waktunya untuk drama. Ini saatnya ia berdiri sebagai seorang profesional yang diabaikan terlalu lama. Di tengah riuh tepuk tangan dan gelas-gelas yang beradu dalam toast, Arya pelan-pelan berjalan menjauh dari kerumunan. Ia butuh udara. Ia masih tidak bisa menerima bahwa wanita yang tiap pagi ia remehkan, yang pakaiannya ia anggap kampungan, ternyata bisa berdiri di hadapan orang-orang penting dan mendapat kehormatan seperti itu. Ia melangkah keluar aula dan berdiri di balkon, memandangi lampu kota. Suasana malam terasa dingin. Tapi yang lebih dingin adalah hatinya. Ia merasa malu. Bukan hanya karena ia salah menilai, tapi karena ia sadar betapa ia telah menghina seseorang yang sebenarnya jauh lebih baik darinya. Ia teringat semua kata-kata pedas yang pernah ia lontarkan. Tentang penampilan Dina yang tidak selevel, tentang caranya berbicara yang kurang berkelas, tentang sikapnya yang tidak cocok untuk kalangan atas. Kini semuanya seperti bumerang yang menampar balik wajahnya. Beberapa menit kemudian, Arya kembali masuk ke dalam. Tapi Dina sudah tidak terlihat di panggung. Ia kini duduk di meja VIP bersama para tokoh penting. Arya tak tahu harus menghampiri atau tidak. Ia hanya berdiri di tengah aula, merasa asing di tempat yang tadi sempat ia nikmati. Acara malam itu tetap berlangsung megah hingga akhir. Tidak ada keributan, tidak ada adu argumen. Semuanya berjalan mulus. Tapi dalam diam itulah, Arya merasa dihukum paling dalam. Dan Dina? Ia tidak ingin balas dendam. Tapi malam itu adalah caranya menunjukkan bahwa diam bukan berarti tak berdaya. Dan bahwa cinta yang diremehkan bisa menjadi kekuatan besar untuk berdiri kembali, lebih tinggi dari sebelumnya. Sejak malam itu, dunia Arya seakan berubah. Ia yang awalnya berdiri penuh kebanggaan bersama wanita lain di sebuah acara megah, kini seperti kehilangan pijakan. Bukan karena Dina marah atau mempermalukannya di depan umum. Bukan. Justru karena sikap tenang dan anggun Dinalah yang membuat Arya merasa hancur dari dalam. Ia pulang dengan kepala penuh pikiran. Sepanjang perjalanan, Tania hanya terdiam. Hubungan mereka tak pernah benar-benar jelas. Dan malam itu seolah menjadi batas yang tak terucap. Tak ada pertengkaran, tapi juga tak ada pembelaan. Arya tahu, wanita itu pun merasa tidak nyaman setelah tahu bahwa wanita yang tadi berdiri di atas panggung dengan penuh wibawa itu adalah istri sah Arya sendiri. Begitu tiba di rumah, Arya melihat ruang tamu yang biasa saja. Rumah itu tidak semewah ballroom tempat acara digelar, tapi terasa hangat. Namun malam itu, kehangatan itu seolah menjelma menjadi hantaman sunyi yang menyesakkan dada. Dina sudah ada di rumah. Ia sedang duduk di meja makan, menyesap teh hangat. Pakaiannya sudah berganti, riasan wajahnya pun telah dibersihkan. Ia kembali menjadi sosok sederhana yang selama ini dikenal Arya. Tapi justru kesederhanaan itulah yang kini membuat Arya tak bisa menatap matanya. Tak ada percakapan yang terjadi malam itu. Dina tidak bertanya kemana Arya pergi, atau dengan siapa ia datang. Ia hanya diam, menyelesaikan teh hangatnya, lalu berjalan perlahan menuju kamar. Tanpa amarah, tanpa sindiran, tanpa air mata. Namun justru ketenangan itulah yang menampar Arya lebih keras daripada segala bentuk kemarahan. Arya tak bisa tidur. Malam itu ia terjaga dalam pikirannya sendiri. Kilasan demi kilasan mulai memenuhi benaknya. Dari awal pernikahan, bagaimana Dina yang dulu ia nikahi dalam kesederhanaan, dengan hati tulus dan senyum hangat. Lalu bagaimana semua mulai berubah ketika karir Arya menanjak, dan ia mulai memandang Dina sebagai beban. Ia lupa bahwa wanita itu pernah menemaninya dari titik paling bawah. Ia terlalu sibuk mengejar pencitraan, lupa pada satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Semakin malam, hati Arya semakin penuh dengan penyesalan. Ia ingat bagaimana ia mulai menuntut Dina untuk mengubah penampilan, membandingkannya dengan istri-istri rekan kerja,
bahkan sampai melarangnya datang ke acara kantor karena takut malu. Ia bahkan pernah menyuruh Dina untuk tidak bicara terlalu banyak ketika bertemu dengan koleganya, karena suaranya dianggap terlalu kampungan. Dina menuruti semua. Ia tidak pernah melawan. Ia hanya diam dan tersenyum. Tapi siapa sangka di balik diamnya, wanita itu menyusun kekuatan untuk berdiri sendiri? Arya merasa bodoh. Ia sudah salah menilai, dan yang lebih parah, ia telah melukai seseorang yang tidak pernah berniat menyakitinya. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Arya. Ia seperti hidup berdampingan dengan dua sosok yang sama, tapi kini terasa berbeda. Dina tetap melayani seperti biasa, menyiapkan sarapan, membereskan rumah, menyambutnya pulang kerja. Tapi kini sikapnya lebih tenang, lebih dewasa, dan tidak lagi terlihat seperti wanita yang menggantungkan hidup pada Arya. Justru Arya yang kini terlihat seperti orang yang hilang arah. Ia jadi lebih sering melamun di ruang kerja. Ia mulai kehilangan fokus saat rapat. Beberapa rekan bahkan menanyakan keadaannya. Tapi Arya tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Ia merasa hidupnya seperti sedang dihukum oleh rasa bersalah yang ia ciptakan sendiri. Di meja makan, yang biasanya jadi tempat ia berbicara dengan nada tinggi, kini jadi tempat penuh keheningan. Dina tidak lagi banyak bertanya. Bahkan ketika Arya pulang lebih awal, Dina hanya menyambut dengan senyum biasa lalu kembali ke kegiatannya. Tidak ada drama, tidak ada tangisan, hanya ketenangan yang justru menghantui. Suatu malam, Arya membuka lemari dan melihat deretan pakaian Dina. Dulu, ia sering mencibir pakaian-pakaian itu. Katanya tidak trendy, tidak cocok untuk wanita seusianya yang bersuami eksekutif muda. Tapi malam itu, ia meraba kain-kain sederhana itu dengan hati yang bergetar. Ia sadar, bukan soal pakaiannya, bukan soal merek atau gaya, tapi tentang wanita yang dengan tulus pernah memilih hidup sederhana bersamanya. Tapi kini telah membuktikan bahwa ia bisa berdiri lebih tinggi tanpa meninggalkannya sekalipun. Tania pun tak pernah kembali menghubungi Arya. Sejak acara malam itu, ia menghilang begitu saja. Arya tidak mencarinya. Bukan karena marah, tapi karena ia tahu, semua itu tidak berarti lagi. Apa yang dulu ia kejar, gengsi, citra diri, pujian dari rekan kerja, kini terasa hampa. Ia hanya ingin satu hal, pengampunan dari Dina. Tapi sayangnya, ia tidak tahu apakah pengampunan itu masih mungkin diberikan. Arya mencoba mendekati Dina. Walau kikuk, ia mulai bertanya soal keseharian istrinya. Mulai mencoba membuat percakapan kecil. Tapi semua dijawab Dina dengan sopan, tanpa hangat. Dina tidak menjauh, tapi juga tidak mendekat. Ia tidak dingin, tapi juga tidak memanaskan suasana. Ia netral. Dan itulah yang paling menyakitkan bagi Arya, karena ia merasa kehilangan bahkan ketika orangnya masih ada di sampingnya. 1 minggu setelah acara itu, Arya baru benar-benar tahu bahwa acara tersebut dikelola oleh tim konsultan bisnis milik Dina sendiri. Ia menemukan proposal acara yang tertinggal di ruang kerja rumah. Ia membacanya lembar demi lembar, dan matanya berkaca-kaca. Dina bukan hanya menjadi penggagas acara, tapi ia juga berhasil menggandeng sponsor besar, bekerja sama dengan banyak perusahaan, dan membangun tim yang solid. Arya meremas kertas itu. Ia menyesali betapa ia tak pernah tahu kemampuan istrinya. Ia terlalu sibuk menilai dari tampilan luar. Ia bahkan tidak tahu bahwa selama ini Dina diam-diam aktif membangun karirnya sendiri, tanpa membuatnya merasa terganggu. Dina tidak pernah menuntut bantuan atau sokongan dana. Ia melakukan semuanya sendiri, dengan diam, dengan sabar, dan dengan tekad. Penyesalan Arya makin dalam. Ia merasa kecil. Ia merasa gagal sebagai suami, bukan karena ia tidak memberi, tapi karena ia tidak pernah menghargai. Ia sadar, dirinya selama ini hanya mengejar citra, bukan cinta. Ia lupa bahwa rumah tangga dibangun bukan dari pencitraan, tapi dari penghargaan dan kepercayaan. Setiap malam, Arya jadi lebih sering termenung di kamar kerja. Ia mencoba menulis surat untuk Dina, surat pengakuan salah, surat permintaan maaf, surat yang berisi harapan untuk memulai kembali. Tapi setiap kali ia selesai menulis, ia merobeknya.
Ia tidak tahu apakah Dina masih ingin tahu isi hatinya. Ia takut. Semua sudah terlambat. Namun jauh di dalam hatinya, Arya berharap. Ia berharap Dina melihat penyesalannya. Ia berharap masih ada ruang untuk memperbaiki. Ia berharap waktu bisa sedikit memutar arah dan memberinya kesempatan sekali lagi. Tapi ia tahu, semua harus dimulai dari dirinya sendiri. Ia yang harus berubah. Bukan hanya demi mendapatkan kembali cinta Dina, tapi juga demi menjadi manusia yang lebih baik, yang bisa menghargai, bukan menghakimi. Dan di sanalah Arya duduk malam itu, di ruang kerjanya yang sepi, dengan kertas kosong di hadapan, dan hati yang perlahan mulai belajar merendah. Ia tahu jalan untuk menebus kesalahan itu tidak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia ingin mencobanya. Bukan sebagai suami yang dulu merasa paling benar, tapi sebagai pria yang akhirnya sadar bahwa wanita yang pernah ia remehkan ternyata jauh lebih kuat dan berharga dari yang pernah ia bayangkan. Hari-hari terus berlalu. Kehidupan rumah tangga antara Arya dan Dina kini berjalan seperti dua dunia yang berbeda. Mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi seperti tidak lagi saling menyapa dari hati. Yang satu sibuk dengan rasa bersalah, yang satu sibuk membangun masa depan yang lebih baik. Dina kini terlihat semakin aktif. Jadwalnya padat. Kegiatannya makin beragam. Ia sering menerima telepon dari berbagai klien. Kadang pagi-pagi sekali sudah bersiap keluar kota, dan kadang pulang menjelang malam. Namun, berbeda dengan perempuan karir lain yang kerap merasa lelah atau mengeluh, Dina justru terlihat segar. Wajahnya tenang, langkahnya yakin, dan geraknya efisien. Ia seakan sudah sepenuhnya menemukan dunia yang benar-benar membuatnya tumbuh. Ia bukan lagi perempuan yang hanya menanti kepulangan suami dengan menatap jam di dinding. Kini ia menjadi perempuan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Para karyawan perusahaannya mulai memujanya. Para klien mempercayainya. Dan semua keberhasilan itu dibangunnya dalam diam, tanpa teriak-teriak, tanpa pamer, tanpa berharap pengakuan dari siapapun, termasuk dari Arya. Arya menyadari semua itu dari jauh. Ia memperhatikan perubahan Dina dari balik koran di meja makan, dari jendela ruang kerja, atau dari suara telepon yang kerap terdengar saat malam. Dina semakin bercahaya. Ia tak perlu bersolek berlebihan, karena kini aura percaya diri dan kemandiriannya sudah cukup membuat siapapun memandang takjub. Bukan kecantikannya yang berubah, tetapi caranya membawa diri yang membuat semua mata tertarik. Sementara itu, Arya justru mulai kehilangan arah. Ia yang dulu merasa dirinya lebih tinggi, kini justru merasa tertinggal. Reputasinya di kantor sempat goyah. Beberapa proyeknya tidak berjalan sesuai harapan. Bahkan ada satu rekan yang terang-terangan mempertanyakan kenapa ia tidak bisa memimpin seperti istrinya yang sukses menyelenggarakan acara megah tempo hari. Arya hanya bisa tersenyum pahit. Ia mulai merasa terintimidasi. Meski tidak ada satupun yang menyindirnya langsung. Yang membuatnya tertekan adalah kenyataan bahwa Dina kini berjalan jauh di depan, sedangkan ia terperangkap dalam langkahnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, semua itu terjadi karena kesombongannya dulu, karena ia terlalu sibuk menilai, tanpa pernah melihat lebih dalam. Hubungan mereka berdua jadi semakin hening. Dina tak pernah melawan, tak pernah menyindir, apalagi mengungkit kejadian malam itu. Ia benar-benar bersikap seperti biasa. Tapi bagi Arya, sikap biasa itulah yang menyiksa. Karena dari sikap biasa itu, ia tahu bahwa Dina tak lagi membutuhkan validasi darinya. Dina kini sudah mandiri, sudah berdiri di atas kakinya sendiri, dan jika ia bertahan dalam pernikahan ini, itu bukan karena Dina tidak bisa hidup tanpanya, tapi karena Dina masih punya hati yang luas. Namun, Arya tahu, seluas-luasnya hati, tetap ada batas sabar. Ketika akhirnya Dina diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisnis besar di Jakarta, Arya melihat undangan itu tergeletak di meja. Namanya tertulis jelas di daftar pembicara bersama beberapa tokoh penting. Arya membaca berkali-kali, seperti tidak percaya. Ia bahkan terkejut melihat logo perusahaannya ikut menjadi salah satu sponsor. Ia tidak tahu bahwa Dina sudah menjalin kerjasama dengan manajemen kantor Arya sejak beberapa waktu lalu. Malam sebelum Dina berangkat ke Jakarta, Arya ingin bicara. Ia sudah menyiapkan kata-kata,
ingin minta maaf, ingin bilang bahwa ia bangga. Tapi lidahnya keluh. Dina sedang sibuk mengemasi dokumen. Ia teliti, rapi, dan terlihat siap. Arya hanya berdiri di pintu kamar, menyaksikan perempuan yang dulu dianggap kampungan, itu kini menjadi perempuan sukses yang disegani. Saat Dina keluar kamar untuk mengambil koper, Arya mendekat pelan. Ia hanya bisa berkata lirih, "Hati-hati ya." Dina mengangguk, lalu tersenyum tipis. "Iya, terima kasih." Lalu ia melangkah pergi, membawa koper kecil dan tas kerja, meninggalkan Arya yang berdiri di ambang pintu dengan dada sesak. Arya duduk lama di ruang tamu. Ia memikirkan betapa jauhnya jarak mereka sekarang. Dulu, Dina yang akan mencium tangannya dan meminta restu saat hendak bepergian. Dulu, Dina yang akan menunggu dirinya pulang, menyuguhkan teh, dan bertanya apakah hari di kantor berjalan baik. Tapi sekarang, semua terbalik. Kini Arya yang menanti, berharap diberi perhatian, berharap diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun semuanya hanya menjadi harapan di dalam hati. Semakin hari, Dina semakin dikenal. Namanya mulai muncul di artikel-artikel bisnis, disebut-sebut sebagai pengusaha perempuan inspiratif. Ia tidak pernah mengangkat tinggi namanya sendiri, tetapi orang-orang di luar sana mulai menyadari keberhasilannya. Ia membuka pelatihan bagi UMKM perempuan, membangun kerjasama dengan berbagai komunitas. Bahkan beberapa kampus mulai mengundangnya sebagai dosen tamu. Sementara itu, Arya mulai kehilangan semangat. Ia menjadi pria yang dulunya merasa paling benar. Kini hanya dia memandang dari kejauhan. Setiap keberhasilan Dina seakan menjadi cermin yang memantulkan semua kesalahan dan kelalaian Arya. Ia seperti tertampar oleh fakta bahwa perempuan yang dulu dianggapnya tidak tahu apa-apa, ternyata punya visi yang jauh lebih luas darinya. Arya tahu, waktunya tidak banyak lagi. Jika ia tidak segera berubah, jika ia terus terperangkap dalam egonya sendiri, maka bukan tidak mungkin suatu saat Dina benar-benar memilih pergi, bukan dengan marah, bukan dengan tangisan, tapi dengan langkah tenang seperti biasanya. Dan yang paling menyakitkan bukanlah kehilangan, tapi ketika seseorang pergi tanpa merasa perlu menjelaskan apa-apa lagi. Karena semua sudah cukup jelas dari sikap. Malam itu, saat melihat salah satu video seminar Dina beredar di media sosial, Arya menitikkan air mata. Ia tidak bisa lagi membendung penyesalan. Dalam video itu, Dina bercerita tentang pentingnya menghargai diri sendiri, tentang bagaimana perempuan harus berani bangkit meski diremehkan, dan tentang bagaimana cinta tidak seharusnya mengekang atau mengubah jati diri seseorang. Arya tahu, kata-kata itu bukan sekadar materi seminar. Itu adalah isi hati Dina. Sebuah pesan yang mungkin tak pernah bisa ia ucapkan langsung, tapi kini telah tersampaikan ke ribuan orang, dan menyentuh hati suaminya sendiri yang menontonnya dari layar kecil di ruang kerja. Arya terdiam lama. Ia sadar bahwa perubahan harus dimulai dari dalam dirinya. Ia harus menanggalkan gengsi, meninggalkan ego, dan belajar kembali mencintai dengan cara yang benar, tanpa menuntut, tanpa menilai dari kulit luar. Ia pun mulai menata diri. Ia mengikuti pelatihan manajemen emosi, memperbaiki kinerja di kantor, dan perlahan-lahan membangun kembali hubungan dengan Dina. Ia tidak memaksa. Ia hanya menunjukkan, lewat sikap, bahwa ia benar-benar ingin berubah. Setiap pagi, ia mulai menyeduh teh untuk Dina, seperti dulu Dina menyeduh teh untuknya. Kadang Dina menerimanya, kadang tidak. Tapi Arya tidak menyerah. Ia tahu ini proses panjang. Tapi setidaknya, ia sudah mulai melangkah. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arya tidak lagi merasa malu dengan istrinya. Sebaliknya, ia merasa bangga. Ia tahu, di sampingnya ada perempuan hebat. Perempuan yang tidak hanya membangun rumah, tapi juga membangun mimpi. Kini ia hanya berharap, masih ada waktu untuk memperbaiki segalanya, untuk mencintai kembali, dengan cara yang benar. Setelah namanya semakin dikenal di berbagai kalangan, Dina mendapat tawaran untuk menyelenggarakan sebuah acara besar bertaraf nasional. Acara itu merupakan ajang pertemuan para pebisnis, tokoh masyarakat, dan perwakilan dari berbagai perusahaan besar di Indonesia. Tujuannya bukan hanya untuk silaturahmi bisnis,
tetapi juga memperluas jaringan kerjasama dan berbagi inspirasi antar pengusaha. Dina diminta bukan hanya sebagai peserta, tetapi sebagai penyelenggara utama. Sebuah kehormatan yang tak pernah ia sangka akan ia raih dalam waktu sesingkat ini. Semula, Dina sempat ragu. Ia sadar, acara semacam ini penuh dengan tantangan. Ia harus memikirkan konsep, undangan, tempat, logistik, hingga semua hal kecil yang tak boleh luput dari perhatiannya. Tapi dengan pengalaman yang ia kumpulkan selama beberapa bulan terakhir, serta tim kecil yang mulai ia bangun dan latih sendiri, akhirnya ia mengiyakan. Ia merasa inilah momen penting yang akan menjadi puncak pembuktian diri, bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia mampu, dan bahwa semua luka yang ia simpan telah menjelma jadi kekuatan. Dina mulai sibuk merancang acara itu dari nol. Ia menyewa sebuah gedung megah yang biasa digunakan untuk peluncuran produk atau konferensi internasional. Ia memilih tema yang sederhana namun elegan, dengan sentuhan budaya Indonesia sebagai wujud rasa bangganya pada akar tradisional yang selama ini dianggap kampungan oleh banyak orang. Ia bekerja siang malam, mengawasi langsung semua proses. Tak jarang ia tidur hanya 2-3 jam sehari, karena semua harus sempurna. Ini bukan hanya acara biasa. Ini adalah panggung tempat harga dirinya berdiri. Yang menarik, tanpa Dina rencanakan, salah satu perusahaan yang akan ikut hadir dan mensponsori acara itu adalah perusahaan tempat Arya bekerja. Dina tahu ini ketika daftar sponsor final dikirim kepadanya. Ia membaca nama perusahaan itu dengan tatapan kosong sejenak. Sebagian dirinya ingin menarik diri, tapi bagian lainnya merasa ini seperti takdir yang diberikan untuk menyelesaikan cerita yang belum tuntas. Dina tidak berniat menjatuhkan siapapun dalam acara ini. Ia tak ingin balas dendam. Ia hanya ingin menjadi dirinya yang sebenarnya, berdiri utuh tanpa rasa rendah diri. Ia hanya ingin menunjukkan bahwa apa yang dulu dianggap lemah, ternyata adalah kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sementara itu, Arya tidak tahu bahwa acara besar yang akan dihadiri perusahaannya ini adalah acara yang digagas oleh istrinya sendiri. Ia hanya menerima undangan resmi dari bagian humas perusahaan, lengkap dengan jadwal, lokasi, dan dress code acara. Ia bahkan sempat merasa bangga karena dipilih untuk menjadi salah satu perwakilan manajer yang hadir mewakili divisi mereka. Ini adalah acara bergengsi, dan ia ingin tampil sebaik mungkin. Di sela kesibukan itu, Arya masih terus mencoba memperbaiki hubungannya dengan Dina. Ia sudah tak lagi sibuk mempertanyakan kemana Dina pergi, atau kapan pulang. Ia lebih banyak diam dan memperhatikan. Tapi hubungannya dengan Dina masih terasa dingin. Ada batas tak terlihat di antara mereka, yang belum bisa ia tembus, meski ia sudah berusaha. Dina tetap ramah, tetap melakukan tugas-tugas rumahnya tanpa keluhan. Tapi hati Arya tahu bahwa ada sesuatu yang hilang. Kehangatan itu telah menguap entah sejak kapan. Beberapa hari sebelum acara digelar, Arya mulai melihat iklan tentang acara itu tersebar di media sosial. Ia sempat melihat wajah Dina di salah satu poster digital yang lewat di berandanya. Tetapi ia berpikir mungkin Dina hanya menjadi salah satu pembicara. Ia sama sekali tidak curiga bahwa istrinya adalah otak di balik seluruh penyelenggaraan megah itu. Arya terlalu sibuk menyiapkan diri sebagai tamu undangan, hingga lupa melihat lebih dalam. Tiba pada malam sebelum hari H, Arya mulai gelisah. Ia duduk di depan lemari, memilih setelan terbaik yang akan ia kenakan. Ia ingin terlihat berwibawa, ingin membawa citra yang membanggakan dari perusahaannya. Ia bahkan menyempatkan diri ke barbershop untuk merapikan rambut dan mencukur kumisnya. Semua tampak sempurna. Namun, ada sesuatu yang mengganjal. Malam itu, ia memperhatikan Dina yang baru pulang sekitar pukul 9 malam. Wajahnya lelah, tapi ada semangat yang tidak bisa disembunyikan dari sorot matanya. Arya ingin bertanya kemana Dina akan pergi esok, karena ia tahu Dina pasti akan menghadiri acara besar itu juga. Tapi lagi-lagi, lidahnya keluh. Ia hanya menyapa singkat. "Sudah makan?" Dina mengangguk, lalu menjawab pelan. "Sudah tadi di kantor." Kemudian Dina masuk ke kamar, mengganti bajunya, dan duduk sebentar di sisi tempat tidur sambil membuka laptop. Ia meninjau ulang susunan acara,
menyesuaikan rundown dengan waktu kedatangan para tamu. Ia teliti, seperti selalu. Arya hanya memandang dari kejauhan. Dalam hatinya, ia mulai merasa sesuatu. Ada gelombang kecil dalam dada yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa bahwa besok bukan hari biasa. Tapi ia belum tahu apa yang akan ia hadapi. Keesokan paginya, Arya berangkat lebih awal. Ia mengenakan jas biru tua dan sepatu kulit hitam mengkilap. Ia terlihat sangat rapi. Sepanjang perjalanan, ia membayangkan betapa bergengsinya acara yang akan ia hadiri. Ia membayangkan gedung megah, makanan mewah, dan sambutan hangat dari para panitia. Ia berharap bisa bertemu orang-orang penting, dan mungkin saja bisa mendapatkan proyek baru yang bisa menyelamatkan reputasinya di kantor. Saat tiba di lokasi, Arya terkesima. Gedung tempat acara itu digelar jauh lebih megah dari yang ia bayangkan. Lobi penuh dengan ornamen elegan, karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke dalam aula utama. Para tamu datang dengan mobil-mobil mewah, mengenakan pakaian terbaik mereka. Semua tampak glamor, tapi tetap bernuansa profesional. Arya disambut oleh tim panitia, diberikan ID card khusus, dan diarahkan ke tempat duduk VIP. Ia terkesan dengan keramahan dan kerapihan panitia. Semuanya terlihat sangat terorganisir. Ia bahkan sempat berkata pada rekan di sebelahnya, "Siapapun yang mengatur acara ini, pasti bukan orang sembarangan." Tak lama kemudian, acara dimulai. Lampu ruangan diredupkan, sorotan panggung diarahkan ke tengah, dan seorang MC membacakan susunan acara. Musik pembuka mengalun pelan. Lalu layar LED besar di belakang panggung mulai menampilkan cuplikan tentang sosok di balik acara ini. Seorang wanita pengusaha muda yang sukses bangkit dari tekanan dan keraguan, dan kini menjadi inspirasi banyak orang. Saat wajah Dina muncul di layar itu, Arya membeku. Semua kenangan seakan berhenti. Ia menatap layar dengan mata melebar. Video itu memperlihatkan potongan-potongan perjalanan Dina, dari awal merintis usaha, dari saat ia menyiapkan acara arisan yang dulu diabaikan Arya, hingga momen-momen ia menyelenggarakan pelatihan bisnis. Suaranya terdengar lembut, menyampaikan kalimat demi kalimat yang penuh semangat. Arya ingin menyangkal, ingin berpikir bahwa ini kebetulan. Tapi kenyataannya tak bisa ia tolak. Istrinya, perempuan yang dulu ia remehkan, ternyata adalah pemilik acara ini. Bukan hanya pengisi, bukan hanya pembicara, tapi penyelenggara utama. Arya merasa seluruh isi tubuhnya gemetar. Ketika Dina akhirnya naik ke panggung, mengenakan kebaya modern berwarna putih dengan selendang batik yang elegan, seluruh ruangan memberi tepuk tangan meriah. Arya hanya bisa menatap, duduk kaku di kursinya. Dunia seperti berhenti sesaat. Ia merasa kecil. Sangat kecil. Dina membuka pidatonya dengan suara yang tenang dan mantap. Ia tidak menyebut satu pun tentang masa lalunya. Tidak menyindir siapapun. Ia hanya berbicara tentang pentingnya keberanian untuk berubah, tentang bagaimana luka bisa menjadi kekuatan, dan tentang pentingnya menghargai orang terdekat yang sering kita abaikan. Kata-katanya mengiris, karena Arya tahu siapa yang dimaksud. Tapi Dina menyampaikannya dengan penuh wibawa, tanpa sedikit pun niat untuk mempermalukan. Saat pidato usai, Arya berdiri dan ikut bertepuk tangan. Tapi hatinya porak-poranda. Ia sadar bahwa perempuan di panggung itu bukan lagi sekadar istrinya. Ia adalah tokoh. Dan ia telah menjadi saksi bahwa kekuatan tidak selalu datang dari mereka yang bersuara keras, tapi dari mereka yang diam-diam tumbuh dalam luka. Setelah acara besar itu berakhir dengan sukses, kehidupan Dina berubah semakin cepat. Ia menerima banyak undangan dari berbagai komunitas dan media untuk mengisi seminar, berbagi kisah inspiratif, hingga menjadi mentor bisnis perempuan. Banyak yang tak menyangka bahwa wanita yang dulunya hanya ibu rumah tangga biasa, kini berdiri sejajar dengan para tokoh penting. Tapi bagi Dina, semua pencapaian itu bukan untuk pamer. Ia hanya ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, membuktikan bahwa perempuan seperti dirinya juga bisa punya tempat di dunia yang sering meremehkan ketulusan dan kerja keras dalam diam. Namun, perubahan besar yang terjadi pada Dina ternyata membawa dampak emosional yang lebih dalam bagi Arya. Sepulang dari acara itu, wajah Arya murung.
Ia tak banyak bicara, lebih sering termenung di sudut rumah. Pandangannya kosong, dan seringkali ia hanya duduk di meja makan sambil memainkan sendok tanpa menyentuh makanan. Dina memperhatikan perubahan itu, tapi ia memilih diam. Ia tahu, saat seseorang sedang dilanda krisis batin, tidak semua pertanyaan bisa dijawab saat itu juga. Dina tetap melakukan rutinitas hariannya seperti biasa. Ia bangun pagi, memasak sarapan, merapikan rumah, dan sesekali menyempatkan diri mengurus bisnis dari rumah jika tidak sedang bepergian. Ia tetap menjadi istri dan ibu seperti sebelumnya. Tapi sejak hari acara itu, ada dinding tak kasat mata yang tumbuh di antara mereka. Bukan karena Dina berubah menjadi sombong atau merasa lebih tinggi dari suaminya, tapi karena ada luka di hati Arya yang mulai terasa pedih oleh cahayanya sendiri. Arya mulai sadar bahwa semua penilaian yang dulu ia lontarkan tentang Dina telah menjadi bumerang. Ia dulu menganggap istrinya kampungan, tidak layak tampil di hadapan koleganya, dan memalukan untuk dibawa ke lingkungan sosialnya. Kini, kenyataan membalikkan semua. Orang-orang yang dulu ia banggakan sebagai contoh kesuksesan, justru menaruh hormat pada istrinya. Bahkan atasannya di kantor sempat menyapa Arya sambil berkata bahwa Dina adalah contoh nyata perempuan mandiri yang berpengaruh, dan bahwa mereka bangga bisa jadi bagian dari acara yang ia selenggarakan. Ucapan itu bukan pujian bagi Arya, tapi tamparan. Karena orang lain bisa melihat nilai Dina, sementara ia yang hidup serumah dengannya selama bertahun-tahun justru menjadi orang yang paling buta. Hari demi hari berlalu, dan kegelisahan Arya semakin menjadi-jadi. Ia mulai merasa tak berguna di rumah. Dulu, ia merasa sebagai tulang punggung, kepala keluarga, dan pemimpin dalam segala hal. Tapi sekarang, Dina bisa berdiri sendiri, bahkan lebih tinggi darinya. Ia tidak lagi merasa dibutuhkan. Dan rasa tidak dibutuhkan itu mulai merusak harga dirinya perlahan-lahan. Di kantor, ia mulai terlihat kurang fokus. Ia sering terlambat. Beberapa kali ditegur karena pekerjaannya menurun. Atasannya sempat menanyakan kondisi rumah tangganya. Tapi Arya hanya tersenyum hambar dan berkata semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam dirinya, badai kecil sedang terus tumbuh menjadi badai besar. Ia malu. Tapi ia juga merasa kehilangan kendali atas rumah tangga yang dulu ia anggap aman dan stabil. Yang membuatnya makin tak tenang adalah kenyataan bahwa Dina tidak pernah membahas apapun tentang acara itu kepadanya. Ia tidak pernah bertanya, tidak pernah menjelaskan, seolah-olah semuanya memang sudah semestinya terjadi. Dan sikap tenang itu justru membuat Arya makin tidak tenang. Ia merasa terasing di rumahnya sendiri. Istrinya yang dulu ia tinggalkan di sudut rumah, kini justru menjelma jadi cahaya terang yang menyilaukan matanya. Pernah suatu malam, Arya mencoba membuka percakapan. Ia bertanya apakah Dina lelah dengan semua kegiatan yang padat itu. Dina menjawab singkat, bahwa ia hanya melakukan apa yang ia suka dan merasa bahagia bisa berguna untuk orang lain. Tidak ada kesombongan dalam jawabannya. Hanya ketulusan. Tapi justru ketulusan itu membuat Arya makin merasa tidak pantas. Hari itu, Arya duduk di mobilnya lebih lama dari biasanya sepulang kerja. Ia tidak langsung masuk rumah. Ia menatap setir dengan tatapan kosong, memikirkan semua keputusan dan sikapnya selama bertahun-tahun terhadap Dina. Ia ingat betapa seringnya ia mengabaikan pendapat istrinya, menertawakan cara berpakaiannya, menyuruhnya diam ketika berbicara, atau membandingkannya dengan istri-istri teman kantornya yang tampil anggun dan modern. Ia teringat saat ia merasa malu membawa Dina ke acara perusahaan, seolah-olah istrinya adalah beban bagi citranya. Kini, semua itu terasa seperti kebodohan besar. Tapi semuanya sudah terjadi. Dalam keheningan mobil itu, Arya menangis. Bukan karena benci pada Dina, tapi karena menyesal telah menutup mata terlalu lama. Ia menangis karena sadar bahwa orang yang dulu ia anggap tidak cukup baik untuk dunia luar, ternyata justru lebih dari cukup untuk siapapun yang bisa melihat ketulusan dan kekuatannya. Beberapa hari kemudian, Arya mulai mencoba mendekati Dina dengan cara yang lebih lembut. Ia menawarkan bantuan, menyampaikan niat ingin ikut dalam kegiatan sosial yang diadakan Dina, bahkan sempat berkata bahwa ia bangga dengan pencapaian istrinya. Dina tersenyum, menjawab dengan baik,
Tapi tak ada yang istimewa dalam responsnya. Ia tidak lagi bereaksi seperti dulu saat Arya memujinya. Ia menjawab secukupnya. Seolah hatinya sudah lelah berharap. Dina bukan marah. Ia hanya sudah sampai pada titik di mana ia memilih berjalan sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Ia tidak dendam. Tapi ia juga tidak bisa pura-pura lupa semua luka yang ia simpan sendiri selama ini. Beberapa orang teman Arya bahkan sempat menyindirnya secara halus, mengatakan bahwa ia beruntung punya istri seperti Dina. Tapi bagi Arya, itu bukan lagi keberuntungan, melainkan ujian. Ia diuji untuk bisa menelan ego yang selama ini menghalanginya untuk menjadi suami yang benar-benar menghargai pasangan. Di sisi lain, Dina mulai melihat perubahan kecil dalam diri Arya. Ia mulai jarang pulang larut, lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Ia juga mulai bertanya tentang kegiatan Dina, meski tak selalu mendapat jawaban panjang. Dina menyadari bahwa suaminya mulai sadar. Tapi ia belum siap membuka sepenuhnya. Luka lama itu masih terlalu dalam untuk langsung dijahit kembali. Puncaknya terjadi ketika salah satu media besar menayangkan profil Dina dalam acara dokumenter khusus tentang tokoh perempuan Indonesia. Wawancaranya ditayangkan lengkap, dan ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya yang diremehkan, tidak didukung, bahkan dianggap memalukan oleh orang terdekatnya. Ia tidak menyebut nama, tapi semua orang yang mengenalnya tahu kepada siapa kisah itu ditujukan. Saat acara itu ditayangkan, Arya duduk sendirian di ruang tamu. Ia menonton dari awal sampai akhir tanpa suara. Di akhir acara, Dina berkata, "Saya tidak ingin balas dendam kepada siapapun yang pernah meremehkan saya. Saya hanya ingin membuktikan bahwa setiap perempuan bisa berdiri sendiri jika diberi ruang untuk tumbuh." Kalimat itu menghantam dada Arya seperti palu besar. Sejak malam itu, Arya tidak lagi mencoba mengendalikan apapun. Ia mulai menerima bahwa perannya di rumah tidak lagi dominan. Ia hanya ingin memperbaiki diri, jika memang masih diberi kesempatan. Ia mulai membaca buku, belajar tentang hubungan yang sehat, dan memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan, seperti rasa lelah Dina, ekspresi wajahnya ketika pulang, atau cara ia memperlakukan anak mereka. Meski tidak mudah, Arya mencoba. Ia sadar bahwa menjadi suami bukan soal merasa lebih tinggi, tapi soal bagaimana bisa tumbuh bersama. Dina pun perlahan membuka hatinya kembali. Tidak dengan cepat, tapi cukup untuk membuat mereka bisa duduk bersama dan bicara seperti dulu. Kali ini, Arya lebih banyak mendengar, dan Dina lebih nyaman bercerita. Mereka masih butuh waktu, tapi setidaknya, tembok itu mulai retak. Cahaya mulai masuk. Waktu berlalu. Hubungan antara Dina dan Arya perlahan-lahan mengalami pergeseran yang sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Rumah tangga yang dulunya penuh tekanan dan ketimpangan emosi kini berubah menjadi ruang yang lebih tenang, walau tetap terasa canggung. Dina tidak lagi sepenuhnya menunggu perubahan dari Arya. Ia menjalani hidup seperti air mengalir, dan jika memang suatu saat hubungan mereka harus berakhir, maka ia siap. Tapi jika Tuhan masih mengizinkan rumah tangga itu bertahan, ia juga bersedia menerima asalkan tanpa mengorbankan martabatnya lagi. Arya terlihat makin rajin membantu pekerjaan rumah tangga. Ia mulai terlibat dalam aktivitas anak mereka, bahkan berinisiatif mengantar jemput sekolah. Ia tidak lagi banyak bicara soal gengsi dan kesibukan. Tidak ada lagi kalimat, "Aku capek, kamu aja yang ngurus." Ia lebih banyak diam dan bekerja dalam diam. Meskipun dalam hati, ia masih berjuang keras melawan egonya sendiri yang selama ini menempatkan dirinya sebagai penguasa rumah. Setiap hari, Dina masih memperhatikan perubahan-perubahan kecil itu. Tapi kali ini, ia tidak mudah percaya. Ia belajar dari pengalamannya bahwa penyesalan tidak serta-merta menjadikan seseorang berubah sepenuhnya. Ia tahu, yang bisa benar-benar mengubah hati manusia adalah waktu, dan keputusan yang konsisten, bukan sekadar sikap manis sesaat. Suatu hari, Dina diundang sebagai pembicara utama dalam acara nasional bertajuk Perempuan Bangkit. Acara itu akan diselenggarakan di luar kota dan disiarkan langsung di televisi. Dina sempat ragu, bukan karena ia takut tampil, tapi karena ia harus pergi selama beberapa hari dan meninggalkan rumah. Selama ini,
Arya belum pernah ditinggal lebih dari sehari. Dina pun memberanikan diri membicarakan soal keberangkatannya. Respon Arya cukup mengejutkan. Dengan wajah tenang ia menjawab, "Pergilah, aku akan jaga rumah. Kamu memang pantas di sana." Jawaban itu bukan hanya sekadar izin, tapi juga pengakuan yang selama ini tak pernah ia sampaikan secara langsung. Dina menatap Arya lama, mencoba membaca ketulusan di matanya. Tidak ada sindiran, tidak ada sarkasme, hanya ketulusan yang ia temukan. Ia pun mengangguk dan bersiap berangkat. Kepergian Dina keluar kota menjadi semacam ujian kecil bagi Arya. Ia harus mengurus anak sendiri, menyiapkan sarapan, mencuci pakaian, membereskan rumah, dan tetap berangkat kerja. Semuanya ia jalani tanpa keluhan. Saat Dina menghubungi lewat telepon, Arya tidak mengeluh. Ia justru menceritakan hal-hal kecil yang ia pelajari selama istrinya tak ada. Betapa capeknya mengurus anak, betapa repotnya menyiapkan makanan sendiri, dan betapa selama ini ia buta akan kerja keras istrinya yang ia anggap sepele. Dina mendengarkan semua itu dengan tenang. Di dalam hatinya, ia mulai percaya bahwa mungkin Arya memang sedang berusaha berubah. Bukan karena merasa kalah, tapi karena akhirnya sadar bahwa pernikahan bukan soal siapa yang paling kuat atau paling dominan, melainkan siapa yang bersedia belajar, berubah, dan tumbuh bersama-sama. Ketika Dina pulang dari acara tersebut, ia disambut oleh Arya dan anaknya di depan rumah dengan wajah penuh rindu. Rumah memang tidak begitu rapi, masakan seadanya, tapi ada kehangatan yang tidak pernah Dina rasakan sejak lama. Ia tersenyum kecil, masuk rumah, dan duduk di ruang tamu. Malam itu, mereka makan malam bersama, dan Arya mengajak bicara tentang topik-topik ringan yang biasanya tak pernah ia pedulikan. Orang-orang di kantor tadi membahas acara kamu. Mereka bangga karena istri karyawan mereka jadi narasumber utama. Dan, aku juga bangga, ucap Arya pelan. Kalimat itu tak dibalas Dina dengan pujian atau pelukan. Ia hanya mengangguk. Tapi anggukan itu membawa arti besar. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa Arya sedang benar-benar ingin memperbaiki semuanya. Namun, Dina juga sadar bahwa hubungan mereka sudah melewati masa di mana cinta saja tidak cukup. Perlu penghargaan, kepercayaan, dan kematangan dalam menyikapi luka lama. Malam itu, Dina duduk sendirian di kamar sambil memandangi cermin. Ia menatap dirinya lama. Wajah itu masih sama, tapi matanya tidak lagi lelah seperti dulu. Ia bukan lagi perempuan yang takut ditinggalkan, bukan lagi istri yang sibuk meminta pengakuan. Ia adalah dirinya sendiri, yang berdiri tegak karena luka-luka yang pernah ia telan dalam diam. Dan sekarang, ia harus memutuskan apakah masih layak memberikan kesempatan bagi perasaan yang dulu pernah diinjak oleh orang yang paling ia cintai. Di sisi lain, Arya mulai menata ulang prioritas hidupnya. Ia tidak lagi sesibuk dulu mengejar jabatan. Ia lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, bahkan mulai belajar memaknai ulang arti menjadi suami. Ia membaca buku, menonton video inspiratif tentang keluarga harmonis, dan sesekali menulis diari tentang penyesalan-penyesalan kecil yang dulu ia anggap remeh. Suatu hari, ia menulis satu kalimat di akhir catatannya. Ternyata aku mencintainya, setelah aku berhenti merasa berhak atas dirinya. Waktu terus berjalan, dan hubungan mereka perlahan tumbuh lagi dari awal. Tidak ada pelukan romantis seperti film, tidak ada pengakuan cinta dengan bunga-bunga indah. Hanya tindakan kecil, perhatian kecil, dan kesediaan untuk saling belajar. Dina mulai membuka diri lagi. Ia mengizinkan Arya ikut dalam beberapa kegiatan sosialnya, mengenalkannya pada rekan-rekan bisnis yang dulu dianggap terlalu tinggi untuk dijangkau Arya. Tapi kali ini, ia tidak melakukannya untuk pamer. Ia hanya ingin melihat apakah suaminya bisa benar-benar berdiri di sampingnya, bukan di belakang atau di atasnya. Arya tidak mengecewakan. Ia datang dengan sederhana, ikut mendengarkan, mencatat, bahkan sesekali membantu membuat minuman untuk tamu-tamu Dina. Hal-hal kecil itu membuat Dina percaya bahwa perubahan memang mungkin terjadi, asal seseorang mau mengakui kesalahannya, dan membayar luka bukan dengan kata-kata, tapi perbuatan. Dalam salah satu kesempatan, Arya menyempatkan diri menulis surat untuk Dina.
Ia tidak memberikannya langsung, hanya menaruhnya di meja rias istrinya. Dalam surat itu, ia menuliskan seluruh penyesalannya, seluruh luka yang ia sadari telah ia ciptakan, dan permintaan maaf yang tidak dibuat-buat. Tapi yang paling menyentuh adalah kalimat terakhirnya. Jika aku harus belajar dari awal tentang bagaimana menjadi suami yang pantas, aku bersedia. Karena kehilanganmu adalah satu-satunya ketakutan yang akhirnya membuat aku sadar tentang makna cinta yang sebenarnya. Surat itu membuat Dina menangis diam-diam malam itu. Ia memeluk bantal, menatap langit-langit kamar, dan membiarkan air mata mengalir. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada yang menghargai luka-lukanya. Ia menangis karena akhirnya ada yang mau belajar untuk memahami, bukan sekadar menuntut dimengerti. Hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, tapi fondasinya mulai kokoh. Kali ini bukan karena cinta buta, tapi karena kesadaran dan penghargaan. Dina pun tidak lagi berusaha menjadi sempurna di mata suaminya. Ia cukup jadi dirinya sendiri, dan itu sudah lebih dari cukup. Di akhir bulan itu, saat mereka duduk berdua di teras rumah sambil minum teh, Dina berkata pelan, "Terima kasih sudah mencoba berubah, bukan untuk aku, tapi untuk kita." Dan Arya hanya mengangguk. Ia tahu, kata, "kita," itu adalah bentuk pengampunan paling indah yang pernah ia terima. Waktu telah menjadi saksi bahwa luka, jika diberi kesempatan, bisa sembuh. Hubungan antara Dina dan Arya tidak lagi panas membara seperti dulu, namun tidak juga dingin dan mati rasa. Rasanya seperti api kecil yang dijaga terus agar tetap menyala. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menghangatkan hati mereka. Hubungan itu bukan lagi tentang siapa yang benar atau siapa yang lebih unggul, melainkan tentang bagaimana mereka bisa bertahan dalam perbedaan dan tetap memilih untuk berjalan beriringan, walau pelan. Dina tetap melanjutkan kiprahnya di dunia bisnis dan sosial. Ia diundang ke berbagai acara nasional dan internasional. Namanya semakin dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tapi juga sebagai perempuan yang berhasil bangkit dari bayang-bayang pernikahan timpang. Namun, berbeda dengan dulu, kali ini ia tidak lagi berjalan sendirian. Arya tidak selalu ikut, tapi ia hadir sebagai sosok yang mendukung dari balik layar. Ia tidak lagi sibuk menilai penampilan Dina, tidak lagi merasa malu atas latar belakangnya. Ia menerima bahwa Dina yang sekarang adalah hasil dari perjuangan panjang yang justru tidak pernah ia hargai saat masih bisa. Suatu hari, perusahaan tempat Arya bekerja kembali menggelar acara tahunan besar. Kali ini jauh lebih mewah, karena menggandeng sponsor dari kalangan pengusaha ternama. Dina, tentu saja, masuk dalam daftar tamu kehormatan, karena perusahaannya adalah salah satu pendukung utama acara itu. Tak ada yang tahu, termasuk Arya, bahwa Dina adalah pihak yang mengatur jalannya acara dari balik layar. Semuanya tertata rapi oleh timnya, termasuk daftar undangan, menu makanan, susunan acara, hingga dekorasi panggung. Arya awalnya tidak berniat membawa pasangan ke acara itu. Ia merasa belum siap jika harus menunjukkan wajah bersama istrinya kepada semua rekan kerja, karena masih menyimpan rasa bersalah yang mendalam. Tapi, berbeda dari tahun sebelumnya, kali ini ia tidak mengajak wanita lain. Ia datang sendiri. Diam-diam, ia masih merasa takut, bukan karena malu pada Dina, tetapi takut jika kehadirannya akan membuat istrinya tidak nyaman. Namun ketika Arya tiba di lokasi, ia terdiam sejenak. Dari kejauhan ia melihat banyak tamu menyebut satu nama yang sama, Dina. Bahkan beberapa petinggi perusahaan memuji tema acara yang sangat mewah, elegan, dan penuh pesan moral tentang pemberdayaan perempuan. Arya perlahan sadar bahwa semua ini adalah bagian dari kerja keras seseorang yang sangat ia kenal. Beberapa saat kemudian, Dina muncul di panggung dengan gaun sederhana namun anggun. Ia tidak berlebihan, tidak menor, dan tidak berusaha mencolok. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Tapi justru karena itulah semua mata tertuju padanya. Wibawanya terpancar dari ketenangan dan kepercayaan dirinya. Bukan karena label mahal di tubuhnya, tapi karena cara ia berjalan, cara ia bicara, dan cara ia memimpin acara dengan elegan tanpa perlu banyak bicara. Saat Dina menyebutkan nama Arya sebagai salah satu pegawai teladan yang turut berkontribusi dalam program sosial,
Semua orang bertepuk tangan. Arya terpaku di kursinya. Ia merasa malu, bukan karena dinaikkan namanya, tapi karena teringat dulu ia pernah merasa Dina tidak pantas dibawa ke tempat seperti ini. Kini, istrinya tidak hanya pantas, tapi jauh melampaui semua ekspektasi. Setelah acara usai, Arya mendekati Dina perlahan. Ia tidak bicara banyak, hanya berdiri di samping istrinya sambil menatap mata perempuan yang dulu sering ia remehkan. Tidak ada kata-kata romantis atau permintaan maaf lagi. Semua sudah terjawab oleh kenyataan. Dina menatapnya sebentar, tersenyum kecil, dan kembali berbicara dengan tamu lainnya. Tapi Arya tahu, senyuman itu lebih dari cukup untuk menenangkan rasa bersalahnya. Setelah acara itu, Arya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Ia mengajukan pengunduran diri dari perusahaan tempat ia bekerja selama lebih dari 1 dekade. Ia merasa sudah waktunya menjalani hidup dengan caranya sendiri, bukan lagi mengejar gengsi, tapi mengejar ketenangan. Ia membuka usaha kecil bersama temannya, di bidang yang ia sukai sejak dulu, merancang taman dan dekorasi rumah. Tidak besar, tapi cukup membuatnya merasa hidup kembali. Dina tidak ikut campur banyak, tapi ia mendukung. Ia membantu dari jauh, memberi saran saat dibutuhkan, dan sesekali memperkenalkan Arya ke beberapa kliennya. Tapi ia tidak pernah memaksakan diri. Kali ini, ia membiarkan Arya tumbuh dengan caranya sendiri, seperti dulu ia ingin diperlakukan. Hubungan mereka berubah menjadi kemitraan yang sehat. Masih ada konflik, tentu saja, tapi tidak sebesar dulu. Kini, setiap perbedaan bisa dibicarakan tanpa harus meninggikan suara. Mereka mulai terbiasa saling menghormati, saling memberi ruang, dan saling menjaga perasaan. Anak mereka pun tumbuh dalam suasana rumah yang lebih hangat dan stabil. Beberapa tahun berlalu. Nama Dina semakin besar. Namun ia tetap rendah hati. Ia sering berbagi kisah tentang masa lalunya di berbagai forum, tapi tidak pernah menyebut nama. Ia tidak ingin membalas dendam dengan membuka aib suaminya, karena baginya, pengampunan adalah kemenangan yang sesungguhnya. Sementara Arya, dengan usahanya yang sederhana, mulai dikenal sebagai desainer taman yang punya sentuhan estetika unik. Mereka berdua menjalani jalan masing-masing, tapi tidak saling meninggalkan. Suatu sore, ketika mereka duduk berdua di halaman belakang rumah, Dina bertanya pelan, "Kalau waktu diputar kembali, apa kamu tetap akan memilih aku?" Arya menatap mata Dina dengan tenang dan menjawab, "Kalau waktu bisa diulang, aku akan memilih untuk mencintaimu lebih awal, dan tidak menunda belajar menghargaimu." Dina tidak berkata apa-apa. Ia hanya memejamkan mata dan menarik napas panjang. Tidak semua luka bisa hilang, tapi ia tahu sekarang bahwa cinta yang diberi kesempatan bisa menyembuhkan banyak hal. Dan rumah tangga mereka bukan lagi tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang paling ikhlas untuk memperbaiki. Malam itu, bintang bersinar cerah. Anak mereka tertidur pulas. Dina dan Arya duduk berdampingan dalam diam. Tapi dalam diam itu, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh jabatan, uang, atau penampilan. Kedamaian yang lahir dari pengakuan bahwa mereka pernah salah, tapi memilih untuk memperbaiki, bukan berpisah. Hubungan yang awalnya hampir runtuh karena gengsi dan ego, akhirnya bertahan karena kerendahan hati dan keberanian untuk berubah. Dan akhirnya, cerita mereka pun benar-benar selesai, bukan dengan pertengkaran atau perpisahan, melainkan dengan pelukan diam yang bermakna, bahwa cinta bukan soal siapa yang sempurna, tapi siapa yang mau tetap tinggal meski sudah melihat semua kekurangan.